Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih limaulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, yang kami hormati kepada para pembina khususnya Stability dan para pengurus Yayasan Santri Cendekia Indonesia dan kepada para peserta ngaji asik di malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa berkumpul di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya mewakili dari seluruh pengurus Santri Cendekia mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila mana dalam proses pelaksanaan ngaji asik masih belum bisa maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ngaji asik malam ini kita mulai, semoga kita bisa istiqomah selalu, bisa sampai hatam. Kita mengajinya kitab Qurratul Uyun. Di situ nanti memang di situ adalah bekal kita untuk berumah tangga, sebelum berumah tangga, dan banyak sekali yang akan kita pelajari, khususnya bagi kita para pemuda milenial. Kita perlu bekal sebelum menjalankan ibadah pernikahan. Sudah siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengikuti sampai selesai, bisa istiqomah selalu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Inilah shiratal mustaqim wa wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa majjid wa karrim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, para hadirin yang berada di Komisariat Santri Cendekia dan juga para peserta ngaji asyik dimanapun Anda berada dan dengan posisi apapun Anda menyimak, karena kita nggak mungkin tahu satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin. Pada hari ini, hari yang perdana ngaji asyik membahas kitab Qurratul Uyun. Kitab ini membahas tentang fin nikahi syar'i, membahas tentang pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Artinya sebagai bekal bagi kaum milenial, jangan sampai ketika sudah masuk pada fase waktunya menikah tapi masih belum paham apa itu menikah dan apa yang seharusnya dilakukan setelah akdun nikah. Nggak syukur nikah, nggak syukur ketemu laki-laki perempuan malam pertama yang diceritakan hal-hal seperti itu saja, hal-hal yang menurut kita
sebenarnya ilmunya sangat banyak. Di dalam Islam dibahas secara detail. Bahkan para ulama sesuai dengan panduan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita bermunakahah itu sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan fitrah manusia yang punya hawa nafsu. Makanya hawa nafsu tidak boleh dihilangkan, tetapi dikontrol dengan baik. Makanya menurut saya kurang tepat ketika ada kata-kata kita harus melawan hawa nafsu, kita harus mematikan, menghilangkan hawa nafsu. Nikah itu hawa nafsu kok. Kalau nggak nafsu gak jadi sampean. Makanya ada ja'ala, ada kholaqo. Kalau Allah menciptakan langit, menciptakan bulan, menciptakan syams, matahari, maka pakai ja'ala. Tapi kalau kholaqo, manusia pakai khalaqal insan. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kholaqo itu ada perantara. Ketika manusia berkumpul antara satu dengan yang lain, laki-laki perempuan, dengan adanya nafsu syahwat di situ, maka diperintahkan oleh Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan-perempuanmu itu adalah ibarat kebun, sawah. Gimana caranya? Fa'tu harthakum anna syi'tum. Tanduri, tanami perempuan-perempuan, istri-istri sahmu itu, terserah dengan gaya bagaimana, dengan, nah ini kan sudah mulai ya. Asik sekali. Kita sudah bahas tentang hal-hal seperti ini malam gak terasa. Apalagi hujan-hujan gini, pengantin baru luar biasa nikmatnya. Ini musim pengantin nih sekarang. Nggak ada corona, waduh, di mana-mana ada teror, wisata, teror. Mari kita bacakan suratul Fatihah dengan tawassul wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya kepada pengarang kitab ini, yaitu kitab Qurratul Uyun bi syar'i Nadhmi Yamun fi nikah syar'i. ودام النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita mulai dengan ayat Al-Quran yang ditulis oleh pengarang kitab ini sebelum memulai masuk dalam muqaddimah. Mengutip ayat Al-Quran ini, kalau nggak salah surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Lanjutnya, wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Itu lanjutnya. Nikahkan perempuan-perempuan minkum saking sira kabeh was-solihina, lan wong-wong kang padha saleh min ibadikum saking pira-pira kawula sira kabeh, wa imaikum lan pira-pira amat sira kabeh. Iyakunu fuqara, kalau sudah waktunya ya dinikahkan. Kalau laki-laki ya jangan dinikahkan. Jangan dinikahkan, tapi nikahi. Laki-laki kok dinikahkan, lanang tempe.
umur selawe munggah kok sik rawannya. Tim semoga tambah semoga kita dimudahkan jodoh kita. Amin. Kalau yang sudah ya sudah, diistiqomahkan, ditelatenkan oleh Allah, sehingga yang ada itu dinikmati. Bisa jadi kita semuanya ini mendapatkan, mudah-mudahan ya, mendapatkan bidadari dunia dan juga bidadari surga. Dan sampai hanya aku sepenting oleh bidadari surga, diktunya gak oleh gak popo, akhirnya gak rapi. Pengennya bidadari dek surga. Ngalayu gak usah rapi, wis kok ngenteni di swarga ae. Kata Rasulullah, rugi bagi orang yang sudah dalam keadaan meninggal tapi dalam keadaan jomblo. Oh emang teh, emang sekali. Karena apa? Jaminan Allah, gak ada alasan. Urung kerja, urung duwe duit, urung duwe omah, urung duwe mobil, urung duwe tabanas, deposit, itu semuanya sudah dijamin oleh Allah. Iyyakum fuqara'a, jika kalian itu dalam keadaan fakir, yughnihimullah min fadli, maka Allah akan memberikan fadl, anugerah. Wis gak usah ngerti. Pemene santri tak kulino prihatin. Dimanapun bisa tidur, dalam keadaan apapun bisa tidur. Kalau antri mandi di pondok, subuh-subuh berat sekali, kakinya separuh di air itu bisa tidur sambil berdiri. Wah biasanya itu. Ngaji apa meneh itu saat-saat yang nikmat sekali untuk tidur. Apa meneh khutbah ada khotib yang nyiapno gak turun. Sing budal Jumatan niate bismikallahumma ahya bismika amut. Wah bacot ditutup dengan apa? Wallahu wasi'un alim. Ayat ini ain ya, alim. Allah itu zat yang maha luas rizkinya, fadlnya, alim, dan juga maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluknya, termasuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Jadi mengawali ngaji ini, pengarang kitab, terutama Islam, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani kang maha welas asih dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim tur kang maha welas asih dalam akhirat bloko. Saya tanya, orang kan ada pengasih, ada penyayang. Orang dikasih itu pasti disayang nggak? Coba dipikir. Orang dikasih sudah pasti disayang nggak? Belum tentu. Tapi orang yang disayang pasti dikasih. kasih. Sampai ranking IP-nya 4, sering dapat prestasi, ikut lomba, kesibukan positif semua kegiatannya. Pulang-pulang bawa uang. Ini buat belanja bu, beli berambang bawang. Ini ada 2 juta. Nanti balik ke kosan, balik lagi. Itu sampai tanpa minta pun dikasih ya. Kalau disayang pasti dikasih. Tapi kalau dikasih belum tentu disayang. Kita yang kita harapkan ya dikasih, jadi sayang. Untuk membuktikan bahwa kita ini mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan berlama-lama, ini masih awal, jangan lama-lama di sini. Nanti sudah masuk itu kita nikmati betul ya. Nanti kalau berlama-lama di sini baru masuk bab sudah habis waktunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin.
biasa ini sholawat, salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak usah saya bahas terlalu dalam di sini ya. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, segala puji. Gimana? Kalian kalau memaknai gimana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah butuh pujian. Saya nggak menyalahkan ya. Segala puji bagi Allah. Allah butuh pujian nggak? Nggak butuh. Segala puji milik Allah. Semua pujian Allah kepada Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Pujian Allah kepada makhluk memuji Allah, makhluk memuji sesama makhluk, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zat satu-satunya yang paling pantas dipuji adalah Allah. Itu pengertian alhamdulillah. Alhamdulillah karena Allah sudah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu sanna li ibadihin nikah, memberikan satu perintah, fasilitas bagi hambanya, yaitu berupa nikah. Makanya nikah ini salah satu jalan penting yang bisa ditempuh bagi umat Islam khususnya untuk menggapai ridho Allah. Makanya orang yang sudah menikah itu lebih mudah menggapai ridho Allah karena nikah. Wa nahahum 'anis sifah, melarang zina. Zina pastilah itu dilarang. Kita tahu semua. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam al-qail tanakahu, kata Rasulullah, tanakahu tanasalu fa inni mukathirun bikumul umam. Pada nikahlah, tanasalu, beranak pinaklah. Kalau sudah menikah itu fastabiqul aulad. Nggak salah, itu betul itu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi kalau diplesetkan fastabiqul aulad, berlomba-lombalah dalam membuat anak. Saya sudah memproses yang kedua tapi belum, sudah ngajukan proposal, belum di ACC sama Allah. Doakan ya, mudah-mudahan. Kalau rame itu seneng, berkat itu nggak dimakan sendiri namanya. Kalau anak tunggal kan berkatnya dimakan sendiri. Apalagi Pak Modin, wah, baru Jumat bisa dapat berkat 5-10 itu. Kalau dimakan satu orang, kasihan. Karena apa? Fa inni mukathirun. Karena Rasulullah itu sangat suka, sangat cinta kepada umat yang banyak. Umatnya itu biar bisa menjadi banyak. Umatnya Nabi Muhammad itu kalau bisa yang banyak. Pastinya jangan hanya banyak. Wah, gawe itu dadi tok ae. Tapi tanpa ditarbiyahi, tanpa dikasih pendidikan yang cukup. Pondokkan, sekolahkan, dibina, dididik yang baik, terutama pendidikan akhlak dan karakter. Maka kalau orang tua sudah seperti itu, banyak pun nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kualitas, adanya kuantitas, ngeberi dunya. Ngeberi itu ya, langsung saja kita sampai wabakdu. Setelah itu langsung ke nadhaman wa ba'da hamdiya fahaka sahi mandumatan tufitu fin nikahi. Kalau ngaji gini nggak ada nadhaman atau kata-kata nikah nggak diulang-ulang tuh kayaknya nggak afdal. Ini baharnya bahar rojas, nazomnya rojas itu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun,
wa ba'da hamdiya fahaka sahi manzumatan tufidu fin nikahi. Wa ba'da ing dalam sakwise kang sinebut, artinya setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, hamdi muji ingsun fahaka moko ngalapo sira sahi he kanca ingsun, manzumatan ing nazaman tufidu kang maedahi fin nikahi ing dalem perkara nikah. Di dalam nazaman-nazaman yang disusun oleh Ibni Yamun ini membahas tentang pernikahan. Maka kita dituntut orang-orang yang mempelajari, memahami, mengamalkan dari kitab ini untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari karangan atau tulisan kitab ini. Qala jama'atun min ahli ilmi, qala dawuh sapa jama'atun segolongane wong min ahli ilmi saking ahli ilmu. Ini bahasa Jawa tahu ya? Ya. Yang di rumah mungkin ada yang nggak tahu. Hiya utawi ulama ahli ilmu itu faslul khitab. Hiya utawi apa? Ba'da atau wa ba'du atau amma ba'du itu faslul khitabi, merupakan faslul khitab. Faslul khitab itu pemisah antara muqaddimah dan isi. Ini satu-satunya yang ada di dalam Islam. Siapa yang mengawali? Alladzi utihi, rupane kang diparingi ing alladzi sapa Dawud alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam. Tadi yang mengawali kata-kata wa ba'du atau amma ba'du itu Nabi Dawud alaihi salam. Jadi nanti kalau ada pertanyaan siapa yang pertama kali menggunakan kata amma ba'du atau wa ba'du? Nabi Dawud alaihi salam. Baru tahu sekarang atau sebelumnya sudah tahu? Ya, berarti alhamdulillah dapat ilmu ya. Saya pun juga dapat alhamdulillah. Meskipun sebelumnya sudah tahu, tapi itu untuk menguatkan lagi. Kan di sini ada beberapa yang sudah pernah ngaji, yang sudah khatam, ada yang sudah praktek tapi belum ngaji, ada yang sudah ngaji khatam bolak-balik tapi belum praktek. Wah, itu siksaan yang pedih. Yang mudah-mudahan setelah ini terus dimudahkan ya. Hajat-hajat kita, terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Intaha us tutup apa ba'du waktu lifalan dan sulayake fi awwaliman apa sing disulake kawitane wong takal lama kang guneman sapa man biha kelawan ba'du wal ashharu utawi kang paling masyhur annahu sak temene man iku Dawud alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam sana. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yasta'miluha nglakokake utawa gawe memakai sapa Kanjeng Nabi ing wa ba'du fi khutbatihi ing dalam khutbah Kanjeng Nabi wa ghairiha lan liyane khutbah Kanjeng Nabi. Setiap khutbah Kanjeng Nabi pakai itu. Makanya diwariskan kepada ulama akhirnya sampai pada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu amma ba'du kan terakhirnya itu. Itu ciri umat Islam. Kalau ada umat lain memakai itu, berarti itu meniru umat Islam. Wahia utawi wa ba'du iku kalimat yukta kang den tekakake apa biha kalimat lil intiqali maring pindah utawa ngelih min uslubin saking uslub ila akhara maring uslub kang liya. Jadi muqaddimah pindah ke uslub isi. Namanya faslul khitab. Wa takunu lan ana apa faslul khitab utawa ba'du ma'a amma sartane lafaz amma berarti amma ba'du. Wa biduniha lan tanpa amma iku kama huna kaya oleh
kama kaya keterangan guna kang ono nadzom seperti wa ba'du atau wa ba'da hamdiyah fahaka sahi gitu. Ai wa ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati was salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat lan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahih fahaga utawi ing dalem iki nazam lafaz sahih lafaz sahih ai fakhud ngalaposiro ya sahibi konco ingsun. Fasahu utawi lafaz sah iku munada murakham ala isqati harfin nidai ing atase gugurake huruf nida. Ini munada murakham itu ya, saya terangkan. Munada itu untuk memanggil atau untuk menyapa. Misalkan saya memanggil Mas Ivan, itu dengan kata tidak lengkap, bukan Van, bukan Ivan, bukan gitu, tetapi Van, Ivan. Kalau orang Jawa, orang Indonesia gitu manggilnya. Van, ini namanya munada murakham. Kalau di Arab bilang sahibi, itu pakai soh, ini diterapkan di dalam nadzom, namanya munada murakham. Dapat lagi satu lagi ilmu. Itu di dalam Arab boleh. Makanya nyebut Nabi Muhammad dengan panggilan Sayyidina Muhammad boleh. Kenapa? Karena memakai sigot munada murakham. Jangan disalahkan. Iku cara tajwid salah iku. Kudune Muhammad, kudune ngono. Ingat di dalam ilmu nahwu ada munada murakham. Sudah, enggak usah terlalu dalam di situ. Karena sudah dalam. Wa qauluhu, perkataan nadzim mangdumatun rupane nadzaman ai arjuzatun. Nadzam kang bahar rojas mustafilun tadi. Tufidu hale aweh faedah fin nikahi ing dalam nikah ai fi huquqiz zaujaini, tegese ing dalam pira-pira nerangaken pira-pira hae bojo lanang wadon. Ada hak istri, ada hak suami. Sudah tahu apa belum? Ada yang sebagian sudah tahu, ada yang belum. Kalau semuanya sudah tahu, gak sido ngaji. Tutup aja. Wa malan barang ya ta'ala kang gumantung apa mabidzalika kelawan mengkono-mengkono hak suami istri min adabi dukhuli. Nah ini hak suami istri dalam hal apa? Saking pira-pira tata kramane dukhul. Di mana nih Bapak? Dukhul, memasukkan sesuatu dalam sesuatu. Itu maknanya. Wis engko ae dibahas nek jero. Wal walimati, dan walimah. Walimah acara. Sampeyan gelek kan? Tahu atau sering kan menghadiri pernikahan? Meskipun hati tersayat-sayat sebenarnya pengen. Kalau nggak cepat-cepat, nggak keduluan orang, nanti siap jadi nah, sakitnya luar biasa. Wal wati lan wati jima wa kaifiyatihi lan toto corone jima utawa wati wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono adab itu. Summa annan nikah, monggo sak temene nikah iku tak tarihi anyar teko. Anyar teko itu ada beberapa variasi, ada varian. Apa yang bervariasi? Opo al ahkamu biro-biro hukum al khamsatu kang limo. Berarti pernikahan itu ada 5 hukum yang menjadi kemungkinan nikah itu hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah dan seterusnya. Yang kuno ono apa nikah iku wajiban dadi hukum wajib, nikah menjadi wajib
Wadhalika utawi wajib iku fi hakiman netepi hae wong qadaro kang kuwasa mampu alaihi ing atase nikah. Apa semua sudah mampu di sini? Atau yang di rumah? Saya mampu. Secara dohir saya mampu. Tapi secara batin saya nggak mampu. Kon ngeragati aku mau. Tapi nek kon dukul saya mau. Ini akeh tunggal ini. Bondo ini ojo bondo dengkul. Wa khofa lan wedi az-zina ing zina. Wa khofa lan wedi sapa man az-zina ing zina. Wa yakunu lan ana apa nikah iku manduban dadi sunnah. Ketika menjadi sunnah bagaimana alasannya? Nikah itu menjadi sunnah. Wa dzalika utawi mandub utawa sunnah iku fi haqqiman netepi hae wong roja kang ngarep-ngarep sapa man annasla ing keturunan, pengen duwe anak atau pengen punya keturunan. Walam yakhaf lan orang wedi azina ing zina bitarkihi sebab ninggal nikah. Ketika tidak menikah tidak dikhawatirkan berzina, maka ini hukumnya sunnah. Rohiba demen seneng fihi ing dalam nikah amla utawa orang, entah dia itu senang nikah atau senang meskipun tidak nikah. Maka kalau seperti ini yang terjadi, sebaiknya nikah wong sunnah kok. Ketika orang seperti itu sunnah, makanya aduh enak sih pokoknya nikah. Enaknya 1%. 99%. Oh, enak. Pol. Kok gak biyen-biyen? Gak percaya bisa dicoba. Tapi nikah tidak untuk dicoba, tidak untuk coba-coba. Buat anak kok coba. Akhirnya nikah itu diniati ibadah. Nanti hasilnya tidak hanya berkaitan dengan senang dan tidak senang, tetapi berkaitan dengan akhiratnya sama dunianya itu bisa berkumpul. Makanya kalau kita menikah janjinya tidak sehidup semati. Nah, sehidup surga. Karena istri yang solihah, yang taat kepada suaminya, tidak pernah menjadi beban pikiran dan perasaan suaminya, tidak memberatkan, maka dia nanti akan dijamin oleh Allah menjadi bidadari surga yang cantiknya 70 kali lipat dari bidadari yang ada di surga, mendampingi suaminya. Mbak muka-muka tadi ngomong ya, makanya dibekali. Mas, yo kudu siap, siap. Ojo wadang itu meskipun kaya raya, ada kesempatan rapi loro, telu, papat, mending siji rasa papat daripada papat rasa siji. Berbojo si pertama soalnya. Kan Mesir. Wadalika utawi mengkono-mengkono dino. Walau qata'ahu senajan megot apa nikah ingman an ibadatin saking ibadah ghairi wajibatin kang ora wajib, meskipun bisa memutuskan ibadah sunnah atau ibadah mubahnya, meskipun sebelumnya dia sudah puasa Senin Kamis bertahun-tahun. Dengan adanya menikah akhirnya kadang prei Senin Kamis, nggak apa-apa, karena preinya poso demi meraih ridho suami, ridho istri, dan juga meraih kebahagiaan yang lebih daripada puasa Senin Kamis. Pahalanya melebihi itu. Anu ya, kudu kuat ngempet ya ngaji gini ya. Sing ngomongnya. Yang jelas ini bekal. Guyu diri gak popo, guyu madhep koncoe gak popo. Sing penting ini dianggap ilmu. Jangan berhalusinasi kemana-mana. Waduh enak ya, coba jangan. Padahal di awal sudah jelas. Wayanha anis sifah, nggak boleh zina.
Makanya nek gak kuat ya wis lah, gak ada pilihan lain. Berarti nek gak kuat temenan hukumi wajib dan radio. Mumpung KUA sih meskipun corona. Jangan tersinggung ya. Waya kuno pandadi opo nikah iku makruhan. Ono nggih, waya kuno ono opo nikah iku makruhan hukum makruh. Wadhalika utawi hukum makruh nikah iku fi hakiman netepi hae wong la rohbata lahu fihi. Kang ora ana demen iku maujud lahu kedue man fihi ing dalem nikah. Gak seneng rabi. Ono asamene akeh iki sing gak seneng rabi. Kalau ditanya pengen nikah enggak? Ada yang jawab, enggak, aku gak nikah, gak ada nikah wis. Aku mengharapkan bidadari surga itu gak ada, gak apa-apa. Ada yang seperti itu ada. Tetapi saya berharap kalian jangan masuk yang sini, masuk yang pertama atau yang kedua saja. Setelah anu tuaku, enak. aman. Wala yarjulan orang ngarep-ngarep naslan ing keturunan. Meskipun misalnya dia punya riwayat HIV ya. HIV bisa jadi haram dia ya menikah. Atau dia punya kebiasaan jelek, maka itu bisa jadi makruh. Wa yaqta'u lan megot apa nikah ing man an ibadatin sang ibadah ghairi wajibat